Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang bidang kajian fonologi. Jadi di dalam linguistik itu terdapat berbagai bidang kajian keilmuan ya, seperti fonologi, morfologi, uh, sintaksis, semantik, dan beberapa bidang kajian ilmu terapan seperti sosiolinguistik, etnolinguistik, ya. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu yaitu bidang kajian fonologi. Nah, apa sih sebenarnya kajian fonologi ini ya? Nah, kajian fonologi ini adalah bidang kajian dari linguistik yang khusus membahas tentang seluk-beluk bunyi. Nah, bunyi apa? Ya, bunyi bahasa. Nah, bunyi bahasa. Nah, baik, kita lihat selanjutnya. Nah, ini merupakan definisi dari fonologi ya. Nah, dilihat fon itu bunyi dan logi itu ilmu. Artinya ilmu tentang bunyi. Jadi sekali lagi secara sederhana fonologi itu dapat diartikan sebagai ilmu tentang bunyi. Nah, seperti pendapat Abdul Hayat tahun 2014 bahwa bidang ilmu yang mempelajari, menganalisis dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa disebut ilmu fonologi. Nah, apakah semua bunyi ini bisa dikaji secara fonologi? Nah, tentu jawabannya tidak. Di sini yang akan dikaji di bidang kajian fonologi adalah ilmu atau bunyi yang khusus pada bunyi-bunyi bahasa. Nah, kita tidak mengkaji seperti bunyi-bunyi yang lain ya, seperti bunyi burung misalnya, atau bunyi gesekan, bunyi suara mobil, itu bukan bidang kajian fonologi. Nah, tapi ilmu bunyi itu membahas bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, jadi fonologi mengkaji bunyi bahasa ya yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Baik itu kajian secara fonetik maupun kajian secara fonemik. Nah, jadi ada dua bidang kajian dalam fonologi ini. Fonetik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bunyi dan bagaimana bunyi diproduksi tanpa mempermasalahkan makna. Jadi hanya mengkaji bahwa bahasa itu dikeluarkan oleh alat ucap manusia dan bagaimana alat ucap manusia itu memproduksi bahasa, itu dikaji di bidang fonetik. Nah, kemudian bidang fonemik ini ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bunyi dapat membedakan makna. Nah, jadi setiap bunyi bahasa itu mengandung makna. Nah, makna tersendiri. Nah, nanti di bidang fonemik ini akan dikaji lebih luas terkait dengan bagaimana sebuah fonem morfem ya. Nah, nanti akan membedakan makna. Baik, selanjutnya kita lihat fonetik ini dibagi menjadi beberapa ya. Nah, beberapa kajian fonetik seperti fonetik organis. Nah, fonetik organis atau fisiologi ini lebih pada bidang kajian yang bertugas mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia ya bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi itu diklasifikasikan. Nah, jadi fonetik organis ini melihat bagaimana sih alat ucap kita ya, alat ucap manusia itu bisa menghasilkan bunyi bahasa. Nah, kemudian kajian kedua adalah fonetik akustik. Nah, fonetik akustik ini bunyi bahasa itu dianggap sebagai sebuah peristiwa alam. Bunyi diselidiki menurut getaran, amplitudo, intensitas, dan timbrannya. Nah, artinya bunyi ini sebuah uh, ya peristiwa alam atau sebuah dianggap dikaji dari segi uh, getarannya, amplitudonya, intensitasnya, bahkan warna dari getaran kita itu bisa dilihat bahwa bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, setiap manusia itu akan berbeda-beda. Nah, jadi fonetik akustik itu mengkhususkan pada kajian itu.
Kemudian fonetik auditoris. Nah, kemudian yang ketiga, fonetik auditoris ini dia lebih mengkhususkan pada bagaimana mekanisme penerimaan bunyi oleh telinga. Nah, jadi bagaimana bunyi itu diterima oleh telinga atau alat pendengar kita. Nah, apakah bunyi itu diterima oleh dengan sempurna oleh alat ucap kita, alat pendengar kita, oleh telinga kita. Nah, itu fonetik auditoris. Nah, sehingga telinga kita nanti bisa membedakan, oh ini bunyi yang uh, bermakna, bunyi yang oh ini bunyi sumbang ya. Nah, tapi itu beda lagi kajiannya untuk kalau bunyi sumbang itu kan nada ya. Nah, baik kita lihat selanjutnya bagaimana bagan atau jenis fonetik ini. Nah, ini kajiannya. Jadi kita bisa lihat bahwa di dalam sebuah proses komunikasi itu ya. Nah, dalam proses komunikasi itu ada penutur dan ada pendengar. Nah, penutur ini ya dari atau fonetik organis ini alat ucap. Bunyi dihasilkan oleh alat ucap atau artikulasi manusia ya, alat-alat bicara kita. Nah, ini dikaji dalam fonetik organis. Nah, kemudian bunyi itu yang sudah dihasilkan oleh alat ucap itu merambat di udara ya sebagai getaran atau bunyi. Nah, bidang kajian fonetik akustik itu termasuk fisika ya, mengkhususkan pada bagaimana bunyi itu sendiri atau audio atau getaran dari bunyi yang dihasilkan itu, nah dikaji di fonetik akustik. Nah, kemudian bunyi yang merambat tadi sampai ke alat pendengar atau telinga manusia atau telinga kita gitu ya. Nah, telinga atau sistem neurologisnya ya ini disebut sebagai bidang kajian fonetik auditoris. Nah, termasuk dalamnya neurologi. Nah, jadi bagian fonetik ini ada 3 ya. Nah, baik kita lanjut pada bidang kajian fonetik, fonologi, fonetik organis, ya kan? Nah, ini alat ucap manusia. Nah, nanti di bidang fonologi ini akan dibagi, nah, alat ucap manusia itu mulai dari bibir, lidah, gigi sampai dengan paru-paru dan diafragma. Nah, kita akan lihat teori selanjutnya. Bagaimana bunyi ini dihasilkan atau proses terjadinya bunyi, ya. Bunyi pada umumnya terjadi melalui proses pemompaan udara dari paru-paru melalui batang tenggorokan ke pangkal tenggorokan yang di dalamnya terdapat pita suara. Kemudian pita suara terbuka, kemudian melalui rongga mulut atau rongga hidung ya. Nah ini melewati alat sehingga akhirnya bunyi itu dihasilkan oleh alat ucap yang terakhir adalah meleputi lidah, gigi, ya, bibir. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, kemudian di dalam fonologi juga ya membahas, kemudian juga dibahas ya bunyi, baik bunyi vokal maupun bunyi konsonan. Nah, ini contoh ya. Bisa nanti di deskripsi bunyi vokal itu apa dan bunyi konsonan itu apa. Jadi bunyi vokal dan bunyi konsonan ini dibedakan atas dasar ada atau tidaknya hambatan terhadap udara pada titik-titik artikulasi pada rongga mulut. Nah,
Baik, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.